pelajaran biologi SMA Negeri 3 Sejunjung. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 FPTK Universitas Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada materi gangguan kelainan penyakit pada sistem gerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Wahyu. Berduduk siap, hormat gerak, tegak gerak, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat di sini ada yang tidak hadir? Ya, kalau gitu Ibu ambil absennya dulu ya. Berarti kalau yang Ibu lihat di sini tidak hadir, siapa ini? Kasih. Ya, Masya Kasih. Apa kabarnya Masya Kasih? Sakit. Sakit. Cuma satu orang? Ya. Satu orang ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk kegiatan selanjutnya. Sebelum kita belajar, Ibu mau lihat dulu kondisi kelasnya di sini. Ya, kalau Ibu lihat itu di belakang ada kursi yang terpajang di belakang. Nah, tolong diturunkan dulu hati supaya nanti kelasnya kelihatan rapi ya dan bersih. Nah, kita juga enak dalam belajarnya. Oke, terima kasih Adit. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, ada yang kurang sehat? Tidak, ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang Sistem sistem gerak, ya. Apa-apa saja organ yang ada pada sistem gerak kita? Siapa yang masih ingat? Juli, coba. Sendi, rangka, otot, dan otot. Ya, benar. Nah, kemarin kita juga sudah membahas sendi itu apa saja, kemudian otot itu apa saja, kemudian rangka itu apa saja. Ada rangka ada rangka kemarin ya, dari penyusun anggota gerak kita. Nah, untuk materi kita sekarang itu berkaitan dengan gangguan atau penyakitnya lagi, kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Sekarang coba perhatikan ya gambar Ibu yang di depan ya. Gambar Ibu yang pertama itu kira-kira orang yang sudah tua, dia pakai tongkat ya. Terus apa yang terjadi kira-kira dengan orang tersebut? Bongkok ya. Kalau bongkok itu berarti apa itu? Kelainan pada tulang Tulang punggung. belakangnya bengkok. Untuk gambar Ibu yang kedua, apa? Patah kaki. Patah kaki ya. Apa kira-kira penyebabnya bisa patah kaki, sakit? Kecelakaan ya. Kecelakaan mungkin ya. Nah, apalagi penyebabnya? Jatuh ya. Jatuhnya kalau misalnya dari lantai 1, nah, bisa saja patah kakinya. Tapi kalau dari lantai 5 gimana? Belum tentu kakinya yang patah ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, dengan mempelajari gangguan pada sistem
gerak pada manusia ini, ya nanti diharapkan ya kamu itu bisa ya menjaga kesehatan yang berkaitan dengan sistem gerak. Ya, itu kira-kira manfaatnya kita mempelajari sistem gerak. Ya. Kemudian lanjut ya, tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini Anda diharapkan dapat memahami berbagai macam gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak kita. Ya. Nah, untuk cakupan materinya yaitu tentang kelainan gangguan pada sistem gerak. Nah, materi kita fokus pada kelainan penyakitnya pada hari ini. Ya. Ini KD-nya untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan fungsi penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Indikator yang akan kita pelajari menganalisis apa saja penyebab terjadi gangguan atau penyakit pada sistem gerak kita. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, nanti kita akan melaksanakan diskusi, ya, diskusi berkelompok. Nah, nanti sebelum kita berdiskusi kelompok, Ibu mau melihat dulu ya, sejauh apa pemahamannya terhadap materi kita hari ini. Jadi kita akan mengadakan pretest ya, tes awal pengetahuan Anda tentang gangguan penyakit pada sistem gerak ya. Oke, nanti Ibu berikan soal, kemudian silakan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 3 menit. Ibu rasa cukup ya. Kemudian nanti dikumpul langsung dijawab di sini, kemudian dikasih nama. Oke? Rasa udah selesai, soalnya sedikit. Ke dalam 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama Asri Mardi, kemudian Johanna, kemudian ada Nadila, ada Juliana, Nadita ya. Kemudian kelompok 2 ada Wahyu ya, Arna, Dumiati, Nadia, Ratu dan Vera. Untuk kelompok 3 ada Fadli ya, Dina, Marsha, kemudian Nurul dan Salsa. Untuk kelompok 4 ada Zaki, Putla, Sahira, Lifta, Syafa dan Zafa. Nah, silakan setelah ini Anda duduk berkelompok ya, dan disusun nanti berkelompoknya itu rapi ya. Oke, silakan. Sekarang Anda sudah duduk berkelompok ya. Kemudian pada masing-masing kelompok itu sudah ada LKPD yang Ibu kasih. Nah, Anda nanti silakan membahas ya permasalahan yang ada pada LKPD
kewajiban kelompok, kerjasama kelompok, kemudian presentasinya ke depan. Ya, kemudian yang lain nanti silahkan menanggapi hasil diskusi temannya. Oke, bisa dikerjakan? Bisa. Oke, silahkan berdiskusi. Teman, kita mulai diskusi kelompok kita ya. Jadi di sini permasalahannya adalah tentang Pak Setio. Pekerjaan Pak Setio ini sehari-hari adalah sebagai kuli panggul. Usia Pak Setio ini sudah tua, sudah lanjut. Jadi Pak Setio ini mengalami masalah di lututnya. Belakangan ini lututnya terasa nyeri dan susah untuk berjalan katanya. Jadi gimana? Bagaimana kalau kita ajukan pertanyaan dulu terhadap masalah yang kita dapatkan? Bagaimana pendapat dari mereka? Apa nama penyakit yang diderita oleh Pak Setio sekarang? Apa penyebab dari penyakit Pak Setio? Apa solusi dari penyakit Pak Setio? Bagaimana cara pencegahan dari penyakit Pak Setio? Masih ada pertanyaan lain? Mungkin Ada itu. kita lanjut diskusi. Teman-teman, dari permasalahan yang kita dapat, apa pembahasannya paling tepat dari masalah yang kita dapatkan? Apa nama penyakit ya, Apa gejala penyakit yang dialami? Mari kita diskusi. Karena kelompok satu boleh nanti materinya itu dilihat atau pembahasannya itu boleh melihat link yang sudah diberikan di sini ya untuk membahas tentang kasus yang sudah mendapatkan di kelompok. Oke, silakan lanjutkan. Kedua, ada masalah gejala penyebab kira-kira sama gejala pada matanya cirinya menyeri. Kalau penyebab baru yang menyebabkan kenapa bisa terjadi ya. Akan didiskusikan nanti presentasi ke depan. Boleh melihat materi yang sudah ibu kirim ke link yang ibu bagikan di grup ya. Kelompok kan? Ada permasalahan? Tidak. Pembahasannya lagi. Boleh nanti materinya, pembahasannya dilihat link yang sudah dibagikan ya. Karena itu ada informasi mungkin yang bisa saja membahas permasalahan yang dapat ya. Atau permasalahan terkait dengan penyakit pada sistem gerak yang lainnya. Oke, silakan didiskusikan, kemudian nanti semua diskusinya sudah. Oke, berarti sesuai dengan kesepakatan kita tadi, ya hasil diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan. Ya, untuk kelompok yang akan mengambil tampil pertama siapa? Oke, nanti kelompok Kuliana. Silakan kepada kelompok ini dan teman-temannya untuk presentasikan ke depan. Yang lain nanti silakan menanggapi ya dengan mengajukan pertanyaan karena diskusinya akan dimulai. Oke, silakan.
disampaikan oleh Juliana Putri. Masalah yang kami diskusikan yaitu A. Bu Fatima sudah pulih dari penyakitnya, namun masalah baru muncul. Beberapa hari ini Bu Fatima merasakan ada masalah baru pada tubuhnya. Antara kaki kiri dan kaki kanan Bu Fatima tidak sama besar. Otot pada kaki kiri Bu Fatima terlihat mengalami penyusutan. Bu Fatima juga mengalami kesulitan untuk menggerakkan kakinya. Kakinya seperti kehilangan tenaga dan rasa kaku serta terasa sulit untuk digerakkan. Dari hasil diskusi kami tadi, kami membahas bahwa Bu Fatima mengalami penyakit atrofi. Penyebab atrofi yaitu otot jarang digunakan dalam waktu yang cukup lama, misalnya lumpuh atau tidak baik. Disus atrofi adalah kondisi yang muncul akibat kurangnya aktivitas fisik. Seringkali atrofi terjadi disebabkan otot tidak pernah digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Umumnya yang mengalami kondisi ini adalah orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga pergerakan tubuhnya terbatas. Pencegahan atrofi otot yaitu tetap bergerak secara aktif sesuai saran dokter meski baru pulih dari penyakit berat. Melakukan gerakan pasif secara rutin pada pasien yang terbaring di tempat tidur. Meningkatkan asupan nutrisi termasuk protein. Mencegah atrofi, mengatasi atrofi otot juga dapat dilakukan dengan cara berolahraga ringan secara teratur, terapi fisik, terapi dengan ultrasound, operasi, mengubah pola makan, serta mengonsumsi suplemen. Tanda dan gejala dari atrofi otot antara lain, ukuran lengan atau kaki yang terkena atrofi lebih kecil daripada lengan atau kaki yang normal, kelemahan pada satu atau beberapa bagian tubuh. Dari hasil diskusi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baiklah, ada perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1, yaitu mengapa pada atrofi keadaan otot menjadi lebih kecil dan tidak mampu berkontraksi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Luna. Yang akan dijawab oleh Nanda. Mengapa pada atrofi dada otot jadi kecil tidak mampu berkontraksi? Atrofi otot tipe neurobonik dan disebabkan cedera atau gangguan pada saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot. Ketika saraf otot mengalami kerusakan, otot tidak bergerak karena tidak mendapat rangsangan dari saraf. Hal ini membuat jaringan otot mengecil dan menyebabkan atrofi otot. Berdasarkan penjelasan tadi, apakah kelompok 3 sudah paham? Sudah paham. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan kelompok 4. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana keadaan otot yang mengalami penyakit atrofi tersebut? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Nanda. Atrofi otot adalah kondisi ketika otot menusuk dan menipis akibat kehilangan jaringan otot. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan pada ukuran dan kepadatan otot, serta hilangnya kekuatan otot. Atrofi otot umumnya terjadi ketika tubuh sulit atau tidak mampu bergerak akibat cedera atau penyakit tertentu. Dari penjelasan kami tadi, apakah kelompok 4 sudah paham? Apakah masih ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan? Silakan. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurullah dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada faktor lain yang dapat menyebabkan atrofi otot ini selain dari kurangnya aktivitas otot, misalnya virus, infeksi atau apa faktor lain? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Nanda. Atrofi otot juga dapat terjadi akibat penyakit atau kondisi medis yang menyebabkan otot menjadi lemah atau membuat penderitanya kesulitan bergerak. Yaitu Dari penjelasan tadi, apakah kelompok 3 sudah paham? Sama-sama. Hanya sekian presentasi kami pada hari ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perwakilan kelompok 1 ya.
tahu adalah ternyata Bu Fatimah mengalami atrofi otot. Ya, atrofi otot. Nah, atrofi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, ya, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena mungkin berbaring dalam jangka waktu yang cukup lama. Berarti kemungkinan pasien-pasien yang mengalami koma itu bisa menyebabkan nanti pada ototnya mengalami atrofi pengecilan, ya, ototnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ukuran semula, ya. Ini udah bagus ya untuk presentasi kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk presentasi berikutnya kita dipersilakan kepada kelompok 3. Pagi hari pengentik tomat, pengentiknya di kebun paman. Kami ucapkan salam hormat kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan seluruh kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dina. Mari Dina, dipersilakan. Ya. Siapa? Salah. Nurul. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membicarakan. Saya akan membagikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi di sini kami mendapatkan mengenai kasus dari Pak Setio. Pak Setio memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai kuli panggul. Setiap hari, beliau bekerja mengangkat barang dagang dari beberapa toko yang ada di pasar untuk dihantarkan ke mobil para pembeli yang terletak di parkiran. Barang-barang yang diangkat Pak Setio memiliki berat rata-rata di atas 40 kg. Usia Pak Setio sudah memasuki usia lanjut. Karena kehidupan ekonomi mengharuskan Pak Setio untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhir-akhir ini, Pak Setio memiliki keluhan pada kakinya. Ia sering merasakan nyeri di bagian lututnya sehingga menyebabkan Pak Setio terkadang susah untuk berjalan. Lututnya terasa kaku untuk digerakkan. Sekarang bagian lutut Pak Setio mengalami pembengkakan. Nah, jadi dari kesukaan tersebut, kami mengidentifikasi bahwa Pak Setio mengalami osteoartritis. Osteoartritis adalah radang pada sendi karena adanya penyempitan kartilage pada persendian sehingga mengganggu pergerakan sendi. Radang sendi yang dialami Pak Setio disebabkan oleh aktivitas Pak Setio menjadi kuli panggul yang mengangkat beban berat setiap harinya. Kondisi perekonomian Pak Setio yang mungkin kurang memadai mungkin membuat Pak Setio kurang mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan nutrisinya. Posisi Pak Setio yang mungkin salah pada saat mengangkat beban yang berat juga mungkin menjadi salah satu faktor pemicu sakit pada sendi lutut yang dirasakan oleh Pak Setio. Gejala-gejala pada penyakit artritis antara lain adalah yaitu sendi terasa kaku dan sulit digerakkan, sakit dan nyeri pada sendi, peradangan atau pembengkakan pada sendi. Lalu gejala lainnya adalah terjadinya gangguan tidur, gangguan berjalan, penurunan produktivitas, risiko terjatuh dan cedera, depresi dan gangguan kecemasan. Lalu ke solusi atau pencegahan untuk penyakit artritis yaitu dengan menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, secara fisik, dan menjaga postur tubuh saat berdiri, melakukan pergerakan maupun pada saat melakukan aktivitas, melakukan peregangan otot setelah duduk dalam jangka waktu yang lama. Sekian hasil kajian kelompok kami saya serahkan kembali kepada moderator. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa penyakit osteoartritis disebutnya atrofi? Oke,
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Dina dipersilakan. Yaitu karena suatu penyakit kronis yang mengenai sendi dan tulang di sekitar sendi lutut. Penyakit ini umumnya terjadi karena proses penuaan yang mengakibatkan sendi menjadi rusak pada OA tulang rawan di antara tulang-tulang sendi mengalami pembentukan. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kami? Apakah ada teman-teman yang bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan faktor risiko terkena osteoartritis. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Dina. Dina dipersilakan. Resikonya yaitu gangguan tidur, gangguan berjalan, penurunan produktivitas, risiko terjatuh dan cedera, depresi dan gangguan kecemasan, kelainan bentuk kaki dan osteoporosis. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Apakah ada teman-teman yang bertanya? Oke, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah fisioterapi bisa membantu kondisi osteoartritis? Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Dina. Dina dipersilakan. Yaitu dengan terapi dapat mencegah atau membantu osteoartritis, yaitu dengan terapi osteoartritis non-obat, terapi osteoartritis obat, dan terapi osteoartritis lokal, dan juga termasuk terapi operasi osteoartritis. Apakah kelompok 4 puas dengan jawaban kami? Oh, yang jadi terbantu kalau dengan fisioterapi itu pengobatannya kan? Jadi intinya dengan menggunakan fisioterapi itu bisa membantu. Artinya adalah dengan menggunakan obat, dan tidak menggunakan obat, misalnya mungkin terapi dia dalam bergerak, ya, begitu. Oke. Apakah ada teman-teman yang bertanya lagi? Oke, silakan. Jika masih ada pertanyaan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa perbedaan antara osteoporosis dan osteoartritis? Sekian, terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Dina. Dina dipersilakan. Osteoporosis atau lebih dikenal dengan kerusakan yang terjadi akibat keropos tulang sehingga menyebabkan patah tulang atau kondisi tulang memburuk di mana pori-pori tulang mengalami penyempitan. Sedangkan osteoartritis lebih disebabkan karena peradangan sendi yang mengakibatkan kaku dan nyeri pada sendi. Jadi kalau osteoporosis itu di tulang, kalau misalnya osteoartritis itu lebih pada di sendi. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah ada teman-teman yang bertanya lagi? Oke, masih ada pertanyaan? Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada salah menyanggah, mohon maafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah.
tadi bahwa osteoartritis ini salah satu penyebabnya bisa dikarenakan karena pengaruh seseorang itu mengangkat beban ya dalam jangka waktu yang lama ya, bebannya itu beban yang berat ya, sehingga itu bisa menyebabkan radang pada sendinya ya. Osteoartritis, asal katanya osteo, tulang, berarti dia nanti menyebabkan pengikisan pada tulang rawan yang ada pada sendi ya, itu osteoartritis tersebut ya. Kemudian apalagi penyebabnya? Bisa saja karena seseorang itu dia kelebihan berat badan ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok ya. Apakah bisa ya osteoartritis ini bisa diatasi dengan fisioterapi? Jawabannya bisa. Ya, terapinya bisa dengan menggunakan obat, bisa dengan tidak menggunakan obat ya. Menggunakan obat, mungkin obat-obat nanti yang bisa memacu pertumbuhan kembali sel-sel atau jaringan pada tulang pada sendinya itu ya. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya itu? Apa perbedaan osteoartritis dengan osteoporosis ya? Osteoporosis kalian sudah apa namanya, familiar ibu rasa ya dengan kata-kata tersebut. Kalau osteoporosis itu lebih disebabkan massa tulang itu dia jadi rapuh ya, sehingga tulang itu dia lebih gampang untuk patah ya. Biasanya kalau osteoporosis ini cenderung terjadi pada orang-orang yang sudah berusia lanjut ya. Jadi tulangnya itu massanya itu sudah berongga-rongga ya, isi dalamnya itu sudah tidak padat lagi, sehingga itu gampang seseorang itu menderita patah tulang. Kalau terjatuh saja ya, dia gampang untuk mengalami patah tulang. Oke, untuk diskusi hari ini ibu rasa itu penampilan dari setiap kelompok sudah sangat bagus ya. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Kemudian keaktifan kelompok itu juga sudah baik kalau menurut ibu ya. Nah, mungkin ada juga yang beberapa orang yang tidak aktif.
Oke, ya. Jadi kelainan pada sistem gerak itu ada yang namanya ada kemudian ada osteoartritis, kemudian masing-masing itu memiliki gejala, kemudian ada penyebabnya masing-masing. Oke, siapa lagi bisa menambahkan? Oke, silakan nanti. Lain yang menyerang sistem gerak antara lain adalah psoriasis, artrosis, psoriasis, dan artritis. Oke, jadi selain osteoartritis dan atrofi otot, ada lagi beberapa penyakit lain yang menyerang pada sistem gerak. Ada lordosis, kifosis, ya, kemudian ada rakitis, ya, kemudian ada osteoporosis. Ya. Oke, jadi itu kira-kira untuk materi kita hari ini. Saya rasa kalian mungkin sudah paham ya tentang beberapa kelainan penyakit yang terjadi pada sistem gerak pada manusia. Nah, dengan berakhirnya materi pada kelainan penyakit pada sistem gerak pada hari ini, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi, yaitu mengadakan ulangan harian. Ya, jadi silakan belajar di rumah. Kemudian untuk lebih menggali lagi pemahaman Anda tentang materi struktur organ penyusun pada sistem gerak kita dan kelainan penyakit yang terjadi pada sistem gerak, silakan nanti mengerjakan LKPD ya yang sudah ibu bagikan, ya, kerjakan di rumah. Kemudian nanti sebelum kita ulangan harian, ya, kita akan mengumpulkan dulu ya LKPD-nya. Oke, sekian untuk hari ini ya. Silakan nanti sebelum pulang disiapkan oleh ketua. Pada waktu itu silakan. Itu bisa kemarin sudah berhasil. Alhamdulillah.